Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pernyataan dari perbincangan antara Dondi Tan dengan Marcel Radival ya, atau yang dikenal dengan pesulap merah, di mana beliau membicarakan bahwa tidak suka dengan orang yang pindah agama oleh karena bermimpi. Wah, ini nih guys, menarik ya, menjadi pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu pernyataan dari perbincangan antara Dondi Tan dengan pesulap merah. Berikut videonya. Saya tuh nggak suka sama orang-orang yang pindah agama, tapi bilangnya saya dapat mimpi. Aduh, males banget deh. Iya, kalau mimpi lu ngapa gua harus percaya gitu? Iya. Bener, itu bener. Kalau ada orang Kristen bilang sama saya, misalnya bukan orang Kristen, masuk Kristen, terus dia bilang, gua mimpi ngelihat Yesus. Gua pasti akan tanya gini, yang lu lihat di mimpi lu itu mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu? Iya. Ini siapa nih? Ini nama-nama aktor yang meranin menjadi film Yesus gitu. Iya. Oh iya ya. Oh, I see. Dia ada gambaran itu ya. Iya dong. Kalau lu mimpi ngeliat Yesus, Yesusnya yang seperti apa? Karena di Hollywood kan banyak film-film Yesus kan. Ya, tadi gua sebutin nama-nama aktornya gitu. Mirip yang mana gitu maksud gua. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh pesulap merah tadi, bahwa paling tidak suka dengan orang-orang yang berpindah keyakinan oleh karena faktor bermimpi. Nah, ini menarik ya. Berarti pesulap merah ini sedang membongkar para mualaf gitu ya. Tidak suka dengan mereka yang sedang bermimpi dan meninggalkan Kristen ya teman-teman. Kita simak dulu pernyataan-pernyataan dari beberapa orang yang sudah mualaf dan berpindah keyakinan. Berikut videonya. Ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kembawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Itu dari mimpi ke akhirnya syahadat berapa lama? Itu 3 hari. 3 hari? Pikirannya apa waktu itu? Pikirannya tuh pokoknya pengen puasa aja. Pas pulang itu bangun tidur kebayang, ini apa ya maksudnya? Terus kok kayak bangunannya tuh bentuknya kotak. Apa aku mikir, terus ngobrol, apa ya arti mimpi ini? Kok aku kayak kepikiran terus gitu kan? Apa bangunan itu yang dimaksud Ka'bah ya? Kalau memang juga. Allah, terus langsung bilang, ya udah kalau memang, aku langsung berdoa di situ, kalau Allah memang memberi petunjuk salah satunya setelah kita berproses ketemu belajar. Akan pengalaman saya kenapa saya memeluk agama Islam. Suatu hari saya dimimpiin sama almarhum ibu saya. Di situ ibu saya mengajak saya buat ayo gitu, mengajak saya untuk kayak ngajak ayolah ikut ibu gitu. Tapi entah kemana, cuman nggak ngomong gitu loh. Saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan. Saya mendapatkan beberapa mimpi. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, di wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, ini agama yang lurus saya berikan kepadamu. Jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Bahkan ada satu riwayat, faqad ra'al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq, kebenaran. Bahwa itu benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, faqad ra'ani. Sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku. Karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ya, sebenarnya kita sudah banyak melihat ya dari kalangan
Kristen yang pindah ke Islam itu juga banyak dari mereka yang oleh karena faktor bermimpi. Dan juga tentunya sebaliknya ya, dalam kalangan kekristenan juga dari mereka yang berpindah ke agama Kristen itu juga ada sebagian orang yang bermimpi. Apa sih tanggapan saya terhadap orang yang bermimpi dan berpindah keyakinan ya dalam iman kekristenan tentunya ya? Kalau saya nggak akan mengurusi tentang mereka yang berpindah ke Islam, tetapi saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang mereka yang berpindah keyakinan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita akan membahas dulu apa sih yang dikatakan Alkitab tentang mimpi ya guys. Dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat yang kedua itu juga dituliskan bahwa karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi mimpi itu terjadi oleh karena begitu banyak kesibukan-kesibukan yang terjadi atas setiap kehidupan kita sehingga kita bermimpi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga mimpi itu Tuhan ingin menyatakan diri kepada seseorang. Ya, kita dapat melihat dari bagaimana sikap dan reaksi dari seseorang untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan apa reaksinya ketika sedang bermimpi itu ya guys. Setelah mimpi itu apa reaksinya? Tentunya ada suatu perbuatan nyata, yaitu buah-buah yang dihasilkan sesuai dengan pertobatannya tentunya. Kalau mimpi ketemu Yesus tetapi hidupnya masih nggak karu-karuan, wah itu perlu dipertanyakan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa menghakimi pengalaman pribadi dari seseorang tentang mereka yang sedang bermimpi. Mereka bermimpi ketemu Yesus, lalu percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan hidupnya diubahkan begitu luar biasa, rajin beribadah dan semuanya menunjukkan tentang kasih yang begitu luar biasa. Nah, itu juga yang perlu dilihat, buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi seperti itu ya guys. Oleh sebab itu kita tidak boleh menghakimi pengalaman pribadi seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita dapat melihat bagaimana buah yang dihasilkan dari pertobatannya. So, mari kita menghargai bagaimana cara Tuhan untuk menjadikan seseorang itu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tentunya ada begitu banyak macam cara yang dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita. God be with you.